Shalom Jemaat Tuhan, nama saya Bu Tutik. Pada kesempatan ini saya mau bersaksi dan juga menyampaikan sesuatu tentang kekristenan di dalam hidup saya. Kenapa ada kesaksian pada hari ini, sewaktu kita bersama-sama di dalam ibadah pagi ini, hal yang saya terima bahwa Tuhan itu sungguh hadir, Tuhan melawat. Kita bersyukur ada di gereja ini, di Bukit Sion Immanuel ini, yang digembalakan oleh Bapak Ibu Gembala, di mana firman-firman yang hidup senantiasa disampaikan. Ini yang akan membuat kita bertumbuh lebih lagi di dalam Tuhan. Dan satu hal, kesaksian saya yaitu bahwa Tuhan itu sungguh hadir, di mana di dalam ibadah pagi ini, antara WL, Mas Yohanes, Bapak Gembala, dan apa yang akan saya sampaikan itu dalam satu pemahaman, yaitu satu roh. Karena di dalam hidup kita ada roh Tuhan. Apa yang bisa saya sampaikan pada saat ini yaitu di dalam kekristenan saya ada satu hal yang mendasari kenapa saya terus ingin dekat sama Tuhan, di mana Tuhan begitu mengasihi kita, terus memberikan keselamatannya buat kita sewaktu kita ada di dalam Tuhan Yesus. Saya hanya mempunyai prinsip di dalam hidup saya, yaitu saya ingin terus berusaha untuk Tuhan, biarlah namaku tercatat di dalam buku kehidupan. Ini yang mendasari di dalam kekristenan saya. Waktu kita mengingat bahwa nama saya harus tercatat di dalam buku kehidupan, kita terus berusaha untuk selalu hidup benar, selalu kita hidup baik di hadapan Tuhan, supaya apa yang kita lakukan benar-benar tercatat di dalam buku kehidupan. Kalaupun tadi Pak Yohanes menyampaikan supaya nama kita dipanggil, inilah salah satu cara di mana kita harus terus menjaga kekristenan kita di dalam Tuhan. Kita terus mengenal Tuhan lebih lagi, kita bertumbuh lebih lagi, kita berbuah sampai kita sempurna. Kita harus benar-benar meyakini bahwa hidup kita di dalam kekristenan terus berpengharapan kepada Kristus. Terus apa yang saya lakukan di dalam kehidupan saya memang ada 3 hal yang saya lakukan sewaktu saya mengawali di dalam keseharian. Yang saya lakukan yaitu saya selalu mendeklarasikan. Kemudian saya selalu mengenakan senjata perlengkapan Allah dan saya selalu berdoa Bapa kami. Nah, deklarasi apa yang saya lakukan? Kenapa saya harus mendeklarasikan? Karena saya sebagai anak Tuhan, sebagai tentara Kristus, saya akan terus mendeklarasikan, yaitu apa yang bisa saya deklarasikan, yaitu pernyataan-pernyataan ilahi, pernyataan iman, karena Tuhan memberi kita kuasa di dalam perkataan, bahwa kita akan kuat di dalam Tuhan. Deklarasi yang selalu saya nyatakan, yaitu saya selalu menyapu bersih setiap kuasa-kuasa jahat dengan otoritas kuasa Allah, supaya iblis tidak mengganggu kita, karena iblis senantiasa mencuri, membunuh, dan membinasakan. Selalu mencuri dari apa yang kita lakukan. Makanya kita harus mendeklarasikan itu dengan kuasa dan otoritas Allah. Kemudian saya juga akan terus mendeklarasikan untuk saya mengaktifkan malaikat dan orang-orang kudus Allah. Kenapa saya mendeklarasikan ini? Karena kita hidup perlu ada isanya yang menolong kita selama kita di dalam kehidupan ini. Saya selalu menyatakan ini, baik itu malaikat penjaga, malaikat pelindung, malaikat terobosan, malaikat mujizat. Terus saya berkatakan di hadapan Tuhan, saya bilang, Tuhan izinkan hamba-Mu untuk mengaktifkan semua malaikat itu menolong saya sepanjang hari ini. Kemudian saya juga mendeklarasikan untuk mengambil berkat yang Tuhan sudah janjikan, yaitu berkat jasmani, berkat rohani, terus ada di dalam kehidupan saya. Kemudian saya di samping mendeklarasikan itu, saya juga selalu mengenakan senjata perlengkapan Allah. Kenapa saya menggunakan senjata perlengkapan Allah? Supaya tidak kelihatan ketelanjangan. Kenapa kita harus selalu menggunakan ini? Contoh misalnya, berketopongkan keselamatan. Saya akan menjaga pikiran-pikiran saya dari kuasa-kuasa jahat yang mengganggu pikiran saya. Ini salah satu contoh. Demikian juga pakaian yang lain yang saya kenakan, supaya iblis tidak bisa menyerang kita. Kemudian saya terus juga mendoakan doa Bapa kami setiap harinya. Setelah saya mendeklarasikan 3 hal itu, saya baru biasanya menyembah, berdoa, membaca Alkitab. Itu yang saya lakukan sepanjang hari. Kemudian selama
kehidupan sepanjang hari saya selalu menggunakan karunia yang Tuhan beri, yaitu apa? Berbahasa roh. Karena sewaktu saya berbahasa roh, saya bisa bermazmur, saya bisa berdoa, saya bisa menyampaikan pernyataan-pernyataan keagungan sama Tuhan dengan berbahasa roh. Karena ini bahasa Allah. Itu yang selalu saya gunakan. Saya secara khusus ke setiap harinya. Di samping saya mengisi hari-hari setiap harinya, saya juga menulis. Ya. Apa yang bisa saya tulis? Firman rema-rema khusus yang terus saya tulis, yang itu akan terus saya renungkan sepanjang hari ini. Khusus misal renungan Bapak Gembala, saya baca terus, saya tulis, saya bawa minta hikmat Tuhan untuk saya bisa berjalan di dalam kebenaran. Inilah salah satu hal yang saya lakukan. Makanya tadi Bapak Gembala sampaikan bahwa keselamatan yang kita hidup harus hidup benar. Jangan cuma KW yang lain, tapi KW satu, yaitu hidup yang benar, yang terus diubahkan oleh kebenaran firman, terus berpengharapan sama Tuhan, terus di dalam kehidupan. Inilah yang bisa saya sampaikan, pengalaman hidup saya di dalam kekristenan dan juga kesaksian yang bisa saya sampaikan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.